Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakal bacain alur cerita anime yang berjudul Temple. Anime ini rilis tahun 2023. Genrenya komedi, harem, dan juga romance. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkan masa kecil anak yang bernama Akagami Akemitsu. Dia mempunyai bapak yang sangat ramah sekali. Katanya hidup itu tidak bisa sendirian. Emang benar apa yang beliau katakan, namun maksud beliau bukan demikian, melainkan menjadi harem. Walaupun dia sudah menikah, beliau akan menemui banyak gadis-gadis di seluruh dunia. Anaknya yang masih polos merasa bapaknya itu luar biasa. Sampai di mana bocah tersebut udah besar. Bapaknya sudah tiada. Akemitsu sekarang udah duduk di bangku kuliah. Dia cepat-cepat pergi ke kampus. Akemitsu masih ingat dengan perkataan bapaknya, tapi dia yang sudah dewasa mana ada ngikutin bapaknya yang suka ngeharem kayak gitu. Dia cuma mau fokus sama kuliahnya saja. Nah pas beres kuliah, Akemitsu ketemu dengan teman-temannya yang lagi cuci mata. Lihat yang lagi at school cewek-cewek. Akemitsu tentu kagak mau, dia terus menahan hawa nafsu duniawinya. Lalu dia juga ditawarin kencan buta. Dengan terpaksa Akemitsu menolaknya. Dia harus fokus sama pekerjaan dan kuliahnya. Dia punya tujuan untuk menjadi PNS biar bisa hidup dengan tenang. Lalu dia pun pergi bekerja paruh waktu. Rekan kerjanya aneh, harusnya malam minggu anak muda macam Akemitsu itu main malam mingguan. Nah ini malah bekerja. Dia pengen jomblo selamanya katanya. Semenjak orang-orang tahu bapaknya itu dulunya suka ngeharem, Akemitsu jadi ditakuti macam bapaknya juga. Sampai di mana pulang dari pekerjaannya tanpa diduga orang itu tertabrak sama karung berisikan beras. Setelah melihat yang bawanya, mata dia tidak bisa kicap. Terlihat orang tersebut sangatlah imut, pakai bawa 2 karung beras pula ya kan. Di situ Akemitsu udah terpincut. Alhasil daripada melakukan yang kagak-kagak, dia pun pulang saja. Masuk ke kosannya lalu coba tidur. Cuma dia susah banget tidur, kepikiran cewek yang tadi mulu. Sampai di mana sejak kejadian hari itu, si Akemitsu jadi suka cuci mata. Diajak kencan buta sama temannya pun kini dia mau. Dia bakalan bolos kuliah kali ini. Hawa nafsu duniawi dia udah kagak bisa dihindari. Orang itu malah pergi kencan buta yang hasilnya setelah melakukan hal tersebut, nilai kuliah dia auto turun dan juga dia dikeluarkan dari kerjaannya. Sadis banget. Dia kagak mengerti, tidak bisa melawan hawa nafsunya itu. Tak lama ada yang nelpon dari temennya. Katanya ngajakin kencan buta lagi. Tak tahu kenapa dia menerimanya. HP-nya auto dibanting kayak gitu. Akemitsu kagak bisa begini terus. Dia harus nyari solusi biar dijauhkan sama hal beginian. Dia sudah berdosa besar. Alhasil Akemitsu memutuskan untuk izin cuti sama dosennya. Karena dia mau jadi biksu katanya. Padahal ada cara lain supaya bisa dijauhkan dari hawa nafsu duniawi. Tapi keputusan dia sudah bulat. Alhasil dia pun berangkat ke kuil yang disarankan sama pamannya. Dia pergilah ya kan ke tempat yang dimaksud. Ketika sampai di sana, ketika dia coba pencet tinung-tinung, yang keluar adalah cewek yang semalam. Lantas Akemitsu kaget itu kan, langsung nutup pintu lagi. Orang tadi mencoba membukanya dengan paksa. Entah kenapa ketika melihat si Akemitsu, si cewek itu mau pergi dulu. Pas balik lagi ternyata dia ganti baju dong. Pakai jatuh segala yang membuat Akemitsu harus menahan nafsu duniawinya. Dia coba kabur tapi malah kesandung kayak begitu. Si cewek ngejar-ngejar ampe kayak begitu. Aduh. Hal tersebut membuat si Akemitsu kagak tahan melihat cewek imut kayak begitu dan langsung mengajak cewek tersebut menikah. Udah parah ini mah. Setelahnya mereka berdua pun masuk dan minum teh di dalam sana. Akemitsu merasa aneh padahal dia ke situ pengen jadi biksu. Kok ada cewek, harusnya ada guru yang galak gitu kan. Katanya gurunya lagi keluar. Situasinya makin lama makin canggung. Di situ si Akemitsu izin untuk pergi ke air dulu. Dia pun keluar mencari kamar mandi. Di sana dia melihat ada halaman yang rapi banget.
Tak lama dia mendengar suara kucing. Pas dia lihat ternyata itu kucing ada di dalam sumur. Sama si Akemitsu mau dibantuin kucingnya. Namun karena terlalu dalam, Akemitsu pun jatuh. Tapi si kucing malah bisa naik ke atas. Terus si cewek rambut ungu itu menelpon orang yang punya itu kuil bernama Kiki. Pasalnya si cewek ungu mau ada kedatangan calonnya. Tapi harusnya besok, bukan sekarang. Tapi kok datangnya sekarang? Sambil nelpon ketua kuil itu. Kata dia, calonnya padahal masih ada sama si cewek tersebut. Lantas si rambut ungu itu kaget. Terus yang cowok tadi siapa gitu kan. Tak lama kemudian ada 2 orang lainnya baru pulang. Mereka mengetahui kalau si ungu bakalan kedatangan calon suaminya. Tapi dia memberitahu untuk hati-hati. Dia menganggap si Akemitsu itu adalah roh jahat. Tak lama kemudian si Akemitsu datang dengan muka seramnya. Mukanya berdarah-darah gara-gara masuk sumur tadi. Dia pengen mereka memanggil ambulan. Namun justru hal tersebut membuat kedua cewek itu ketakutan. Gak sengaja si Akemitsu pun menekan boba orang baru datang tadi. Lalu karena kagak pantas Akemitsu dihajar kayak begitu. Mereka pun pada kabur. Akemitsu terus mengejar kayak begitu. Nah, di sana juga ada bocil sang pemilik kucing tadi. Dia ketakutan ketika melihat si Akemitsu dan langsung pingsan kayak begitu. Di sisi lain ada 2 cewek lagi yang sedang fokus menggambar atau melukis. Karena berisik dia pun keluar. Tapi malah ketubruk macam itu sama si Akemitsu. Yang membuat posisinya semakin membagongkan. Temannya merasa senang dengan posisi tersebut. Si ungu dan si kuning sedang beristirahat. Dia mendengar kalau ada orang yang menjerit. Terus tadi bocil kagak jadi sasaran si Akemitsu. Mereka berdualah sasarannya. Dia aneh kenapa gitu kan. Apa bedanya dengan kedua orang itu? Tak lama kemudian si Akemitsu pun berhasil menemukan kedua orang itu. Si ungu bakalan mencegahnya. Jikalau pukulan dia tembus berarti sudah dipastikan Akemitsu adalah roh jahat. Nah pas dia deketin dan dia tonjok, yang terjadi adalah si Akemitsu mental macam itu. Sesudah kejadian tersebut, akhirnya si Kiki itu pun pulang. Dan ngakak karena si cewek ungu sudah salah sangka. Katanya emang si Akemitsu itu bukanlah calon yang dimaksud. Dia ke situ mau belajar jadi biksu doang atas saran pamannya. Namun sayangnya kuil itu adalah kuil perempuan. Yang jadi kagak ngerti cewek lain terlihat kagak suka sama si Akemitsu. Pamannya juga salah pula malah memilih kuil perempuan kepada si Akemitsu ini. Kiki memperbolehkan Akemitsu tinggal di sana. Cuma cewek lain keberatan karena si Akemitsu ini sangat tidak ramah. Di situ si Kiki malah menggodanya. Si ungu tadinya mau bilang sesuatu tapi yang lain merasa keberatan. Karena sudah melakukan hal-hal horor kepada yang lainnya. Akemitsu bakalan pergi dari situ saja. Soalnya niat dia menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih bejat. Apalagi disuruh tinggal bersama cewek. Dia meminta maaf kepada si ungu pula meminta maaf juga kepada si Akemitsu. Akemitsu bilang kalau si ungu pasti kagak bakalan ingat kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Lalu dia pun pulang. Nah bocil tadi mengatakan kalau si Akemitsu bukanlah orang jahat. Sebenarnya dia pun merasa demikian. Kebetulan si Akemitsu ketinggalan bus terakhirnya. Jamnya pun sekarang udah malam banget. Dia kagak tahu harus bagaimana. Tak lama si cewek ungu datang. Karena ini masuk ke daerah pelosok otomatis cuma kebagian bus sedikit. Dia mengakui kalau mereka sama-sama salah. Baru ketemu sudah barbar macam tadi. Lalu dia pun mengajak si Akemitsu untuk menginap semalam saja. Kagak boleh lebih dari itu. Nanti orang itu bakalan ngomong sama yang lainnya. Akemitsu ngomong kalau mata dia kagak bohong. Cewek tersebut emang baik. Tapi dia kagak mau menerima tawarannya itu. Si cewek menerimanya. Dia ngomong soal pertemuan mereka berdua. Ternyata dia ingat pas waktu pertama kali bertemu. Otomatis udah 2 kali ketemu. Akemitsu kagak percaya ini. Apalagi dia tanpa dia sengaja dia mengajak nikah. Tapi si cewek tahu kalau itu cuma bohongan. Di situ pun orang itu mengajak kenalan terlebih dahulu karena belum kenalan. Cewek tersebut bernama Aoba Yuzuki. Sesudah kenalan nampak si cewek curiga dengan nama marganya si Akemitsu. Alhasil itu anak dibawa ke kuil lagi.
Ternyata bapaknya dulu punya hutang ke kuil itu sebanyak 20 juta. Para cewek-cewek udah marah besar. Bahkan sudah ada rencana buat menjual organ atau jual utuh si Akemitsu ini. Tapi karena utang segitu banyak kagak bakalan dilunasi dengan cepat. Jadinya sudah sepakat si Akemitsu bakalan melunasinya dengan tubuhnya. Langsung pada terkejut, dikira bakalan melakukan hal-hal buruk. Namun maksud si Yuzuki itu menyuruh si Akemitsu untuk bekerja di sana. Lantas yang lainnya belum bisa menerima si Akemitsu di tempat tersebut. Tapi si Yuzuki bersikeras bakalan mengizinkan si Akemitsu tinggal di situ. Lalu dia pun membawa si Akemitsu buat keliling kuil tersebut. Pertama diperlihatkan patung dewa di kuil itu, yang mana patungnya udah patah kepalanya sampai dilakban saking bokeknya. Dia bakalan cepat melunasi hutangnya, namun kagak boleh terlalu terburu-buru juga, kata si Yuzuki. Pokoknya di situ Akemitsu bersyukur bertemu dengan si Yuzuki, dan mereka berdua kini makin dekat yang membuat saudara yang lainnya merasa was-was ketika Yuzuki makin akrab dengan si Akemitsu. Mereka menganggap kalau Yuzuki sudah diperdaya. Mereka harus menyadarkan lalu mengusir si Akemitsu dari tempat itu. Tapi kagak tahu caranya bagaimana. Tak lama kemudian datang si Kiki. Dia memberikan saran untuk menggodanya biar si Akemitsu bisa cepat keluar. Tapi siapa nih yang akan menggoda si Akemitsu? Ya tentunya orang yang bahenol siapa. Ketiga orang itu menunjuk cewek berbaju hijau bernama Sukuyo. Emang iya sih, cuma harusnya si Kiki yang lebih mantap. Tapi katanya dia itu biksuni, jadi kagak bisa. Mau nggak mau dia bakalan melakukannya. Pagi hari jam 5 pagi si Akemitsu sudah terbangun dan langsung beres-beres. Habis itu dia masak buat sarapan. Dia merasa kehidupannya sudah menjadi normal lagi. Dijauhin dari nafsu duniawi. Namun ketika dia masak muncul si Yuzuki yang baru bangun menggunakan baju tidur. Dan opainya kelihatan. Auto dah dia tercemar lagi. Yuzuki akan menyalakan loncengnya karena itu udah tradisi. Sukuyo yang melihat itu jadi tahu kalau si Akemitsu ini sangat suka sama opai. Setelahnya mereka pun disuruh sarapan sama si Akemitsu. Sukuyo yang mau berniat jahat jadi kagak jadi. Pasalnya itu makanan yang dibuat sama si Akemitsu rasanya enak banget. Melebihi masakan yang dibuat sama cewek-cewek di sana. Namun dia kagak mau mengakuinya. Sambil sedikit menggoda si Akemitsu, terbukti si Akemitsu sangat-sangat lemah terhadap yang seperti itu. Di situ juga Sukuyo meminta si Akemitsu untuk melakukan pekerjaan yang lain. Akemitsu siap-siap saja. Pertama dia dikasih baju buat bekerja di sana. Katanya padahal itu baju khusus buat musim panas karena bahannya tipis. Sekarang kebetulan lagi musim dingin, pasti dingin banget. Namun si Akemitsu malah senang. Terus dia menyuruh bersih-bersih dan lain-lain. Cuma si Akemitsu sudah melakukan semuanya. Dari mulai beres-beres kuil, kamar mandi, bahkan makam pun udah bersih banget. Harusnya ini selesai seharian katanya. Lalu selanjutnya dia disuruh buat ngurusin keuangan gitu. Pas dia cek nampak ada yang salah. Tanpa diduga Sukuyo makin dekat dan kagum dengan si Akemitsu. Lalu dia pun pergi dari situ. Selanjutnya Sukuyo menyuruh si Akemitsu buat melakukan meditasi. Karena di sana kagak ada air terjun. Alhasil pakai gituan dah. Tentunya si Akemitsu sangat antusias sama yang kayak begitu. Sukuyo menunggu si Akemitsu ini menyerah. Namun dia kuat banget tahan dingin. Yang tak lama kemudian datang Yuzuki yang baru pulang sekolah. Seketika ketika melihat si Yuzu pakai baju sekolah, tubuhnya yang tadinya dingin kini jadi hangat. Dia merasa mungkin ini sebuah pencerahan. Yang padahal tidak ada maksud sama sekali. Lalu si Akemitsu pun berhasil dan disuruh untuk cepat-cepat mandi. Di situ si Sukuyo diberikan saran lain sama si Kiki untuk melakukan hal yang selanjutnya. Setelah itu si Akemitsu lagi mandi dengan tenang. Dia mulai merasakan pelajaran di tempat itu dengan meditasi tadi. Tapi dia kagak boleh lama-lama mandi. Dia harus menyiapkan makan malam. Pas dia keluar, ada si Sukuyo di depannya. Otomatis dia balik lagi ke bak mandi. Karena malu sudah terlihat macam itu. Cuma itu cewek malah ikutan masuk sambil membuka sedikit biar kelihatan. Sukuyo bingung kenapa dia sampai berani kayak begini. Dia udah kayak cabe.
Akemitsu mencoba membaca situasinya, namun sangat sulit karena kagak fokus sama sekali. Sukuyo malah nambah lagi dibuka seperti itu, biar si Akemitsu kepancing. Dia mengharapkan si Akemitsu itu kepancing terus nantinya ketahuan sama si Yujuki. Lalu nanti Akemitsu diusir dah. Namun si Sukuyo kagak sengaja nabrak lemari yang membuat barang-barang yang ada di atasnya berjatuhan. Akemitsu dengan cepat melindunginya seperti itu. Tapi nasib buruk menimpa si Sukuyo. Gara-gara barang jatuh, dia kagak sengaja mengkise si Akemitsu. Berbarengan dengan si Yujuki yang datang ke sana. Sukuyo auto dah bilang kalau dia kagak salah, tapi Yujuki sudah melihatnya. Lalu menyuruh si Akemitsu untuk pergi dulu dari situ. Alhasil dia lakukan. Setelah kejadian tersebut, para ciwi-ciwi yang lainnya merasa bangga sama si Sukuyo karena sudah berhasil membuat si Akemitsu keluar. Mereka pengen tahu cara apa yang dia pakai. Tapi dia pastinya kagak bakalan memberitahu mereka. Setelah si Akemitsu mau pergi, entah kenapa hati si Sukuyo sangat gundah. Ditambah dia seperti dijauhi sama si Yujuki yang tiba-tiba saja kagak mau ngomong sama si Sukuyo. Alhasil dia mencoba memaksa mendekatinya karena penasaran, itu orang kenapa gitu kan. Ternyata dia kalau melihat muka si Sukuyo ingat kejadian di kamar mandi itu. Yang mana dia malu banget melihat si Akemitsu kagak pakai baju kayak tadi. Sukuyo ketawa, dia kagak menyangka Yuju ternyata bejat juga. Terus mereka pun mengobrol. Sukuyo bertanya kenapa si Yuju mau menerima si Akemitsu, padahal itu kuil perempuan. Si Yuju cuma ingat emaknya. Kalau ada emaknya pasti dia bakalan melakukan hal yang sama. Terus dia melihat si Akemitsu pun berasa seperti emang benar-benar mau berubah. Terlihat ketika dia pergi dari tempat itu sempat ada kekecewaan. Bukti kekecewaan itu berarti bisa dikatakan Akemitsu emang benar-benar pengen berubah. Di sana Sukuyo merasa bersalah, apalagi tadi dia sebenarnya mau ditolongin sama si Akemitsu ketika dia berencana mau menggodanya. Yuju udah tahu rencananya dari si Kiki, lalu Yuju mengajak untuk meluruskan masalah ini. Namun sayangnya si Akemitsu sudah mengemas barang-barang dan pergi dari situ. Di sisi lain si Akemitsu mau langsung menyerahkan diri ke polisi karena dia sudah melakukan hal-hal bejat kepada Sukuyo. Namun polisi tersebut kagak mau mendengarkannya karena itu bukan tugas polisi. Terus dia mau kembali ke kosan lamanya. Tapi sayang tempatnya sudah ada yang nempatin. Barang-barang dia pun sudah dibuang. Kini sekarang dia hidup di bawah kolong jembatan seperti itu. Dia kagak tahu harus bagaimana. Mau menjualnya pun kagak bisa menutupi hutangnya itu. Dia masih kepikiran dengan cewek-cewek yang ada di kuil. Tapi dia kagak harus memikirkan itu lagi, soalnya kalau ada Yuzuki pasti baik-baik saja. Tapi di dalam otaknya selalu mengingat kejadian-kejadian bejat. Begitupun ketika dia mengingat si Sukuyo. Pasti ujungnya pas kise itu. Tak lama kemudian si Akemitsu dikagetkan dengan Yuzuki yang berada di depannya. Dia menanyakan kenapa si Akemitsu ada di situ, padahal lagi hujan. Akemitsu melihat bajunya transparan macam itu. Dia marah-marah kepada si Akemitsu. Katanya Akemitsu masih anak-anak, jadi harus mengandalkan orang lain. Ketika dia tahu umur Akemitsu itu lebih tua dari si Yuzuki, dia langsung mengubah perkataannya lagi kalau orang dewasa itu harus membutuhkan orang lain. Kalau orang lain kagak bisa, Yuju siap diandalkan. Akemitsu merasa otak si Yuju udah miring. Di situ juga ada si Sukuyo. Dia meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Bahwasanya dia sengaja membuat si Akemitsu supaya tergoda. Dia kagak mau mendengar yang sudah-sudah, yang pasti dia harus kembali ke kuil. Dia sudah lapar. Sukuyo juga meminta bayaran karena sudah mengkisenya. Setelah itu dia balik lagi dan meminta izin buat tinggal di sana lagi. Mia kaget dong, tiba-tiba si Sukuyo mengizinkan si Akemitsu tinggal di kuil tersebut. Lalu dia pun pingsan di situ juga. Di sana si Yuzuki ngajakin si Sukuyo buat mandi bareng. Sedangkan si Akemitsu bertemu dulu dengan bocah tadi bernama Kuruge. Dia mengetahui banyak tentang si Yuju. Katanya Yuju itu orangnya sangat bodoh, kikuk dan juga tidak berpikir panjang. Tidak seharusnya adiknya bilang macam itu. Tapi menurut Akemitsu si Yuju itu emang agak miring otaknya. Itu jadi sama saja. Tak lama kemudian Sukuyo disuruh masuk sama si Yuju. Dia pun ke sana.
Sedangkan Akemitsu bakalan masak terlebih dahulu. Kuruge mau membantunya. Ketika lagi masak, Akemitsu kagak percaya Kuruge ngomong bodoh kepada si Yuju. Padahal emang kayak begitu katanya. Lantas di dalam diri si Akemitsu penasaran dengan si Yujuki. Dia pengen tahu semuanya. Kuruge tahu kalau si Akemitsu pengen mengintip. Kuruge kagak masalah kalau orang itu bejat. Toh namanya juga manusia katanya. Bisa jadi si Yujuki itu bejat juga ya kan. Akemitsu merasa si Kuruge kecil-kecil berbahaya. Dia ngomong kalau kakaknya awalnya emang pada bodoh. Tapi makin kesini Yuju berubah. Begitupun si Sukuyo yang agak jadi dewasa. Tapi semenjak kedatangan si Akemitsu, mereka berdua kelihatan bodoh lagi. Tapi dia senang dengan mereka kembali ke setelan pabrik. Makanya dia bersyukur si Akemitsu kembali ke situ. Lalu sebagai tanda terima kasih dia mau menunjukkan semuanya kepada si Akemitsu dengan membuka pintu kamar mandinya. Akemitsu mencoba untuk menghentikannya, tapi itu bocah sengaja biar Akemitsu yang membukanya sendiri. Alhasil kelihatan dan disiksa dah. 女さん、エッチはダメ。 Emang omongan bocah kagak bisa diterima. Kalau jadi bejat itu emang sangat sesat. Di situ belum selesai. Pasalnya orang yang bernama Mia bakalan membuat si Akemitsu ini keluar dari kuil tersebut. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabat tadi, bye-bye.